Saya Ibda Indra Kafi Ardiasa, Sarjana Hukum, rating Gen ED STP tahun 2004, gelombang 2, lulusan SPN Lido Polda Metro Jaya, selaku Kapten Tim Bayangkara FC. Ya, yang pasti yang paling saya ingat ini ya, ketika hari Jumat selalu saya ingat tuh. Kenapa saya ingat? Karena besok hari Sabtu. Kalau dari Sabtu datang, berarti mau IBL. Nah, itu selalu saya gitu. Kalau Bamin, serius, jujur saya lupa. Tapi kalau Danton, nah kebetulan saya waktu itu peletonnya peleton 4E. Dan Dantonnya waktu itu Bribka Karyoko. Nah itu top banget lagi. Top pokoknya itu, Bribka Karyoko. Dimanapun Bapak berada, Bapak terbaik kok. Teman satu ranjang saya, nggak satu ranjang ya, jadi dua tuh. Sebenarnya saya kan di dempet gitu tuh ranjangnya. Nah kebetulan saya tidur bertiga di bawah itu. Tempat tidur saya di atas saya nggak tempatin. Nah itu kebetulan anak Jakarta Barat dua-duanya. Itu Iwanca sama Irfan Rubiansa, dua orang itu. Yang ketahuan ya cuma sekali aja. Padahal saya ya banyak juga melakukan pelanggaran, tapi nggak pernah ketahuan. Yang ketahuan itu ketika saya nggak sholat subuh. Nah itu ketangkep di situ. Nah akhirnya pelanggaran. Baru lulus Bintara, saya dinas di Yanma Protokol selama 12 tahun. Setelah itu tahun 2016 saya pindah ke Korlantas Mabes Polri sampai sekarang saya di sana. Untuk saat ini jabatan saya di kepolisian tidak punya jabatan, alias nonjob. Oke? Nonjob. Terakhir kali berdinas itu tahun 2010. Tahun 2010 terakhir dinas aktif ya. Nah, kalau terakhir kali pakai baju dinas mungkin Januari kemarin, bulan Januari 2020, itu saat penghadapan kasih sprint untuk main di Bayangkara FC. Ya itu saya terakhir kali pakai baju dinas ke Korlantas. Ya kebetulan dari pimpinan kasih izin kita ya untuk gabung dengan Bayangkara FC. Jadi nggak pernah ada bentrok antara sepak bola dan kedinasan. Kita tetap bermain bola tanpa harus dinas. Ya, jadi nggak ada masalah gitu bagi saya. Sepak bola bagi saya cintai sepak bola ya. Saya cinta sepak bola. Kalau dinas itu kewajiban bagi saya. Jadi dua-duanya saya bilang ya penting lah bagi saya. Yang satu kewajiban, yang satu cinta. Jadi kalau dinikmatin ya, kalau dijalanin ya nikmat aja gitu. Ya itu perasaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena bisa juara di rumah sendiri di Bayangkara FC, bisa kasih kebanggaan lah
buat seluruh instansi, bukan seluruh instansi, buat instansi Polri, buat kebanggaan, buat pemimpin Polri. Ya yang jelas saya bangga dan senang banget saat ini. Emang saya suka sepak bola dari kecil ya, karena juga emang keturunan dari bapak saya yang suka sepak bola. Dari SD dari kecil sudah main di kampung, udah ikut bapak saya main di kampung, terus mulai masuk SSB kelas 1 SMP 98 99 lah kalau nggak salah itu, di SSB Jayakarta Ragunan. Nah mulainya dari situ. Inspirasi terbesar saya ya orang tua saya, bapak saya yang mengarahkan saya untuk menjadi pemain sepak bola. Nah, ditambah lagi ada adik kandung saya sendiri, Andri Tani, yang saat itu juga memang selalu kasih motivasi untuk jadi pemain sepak bola. Alhamdulillah kami berdua jadi pemain sepak bola profesional sampai sekarang. Itu dia. Mainkan. Oke, nomor 27. Kenapa? Ya karena di Lido, di SPN Lido, nama letting kami itu letting 27, angkatan 27. Sejak pakai nomor 27 itu sejak tahun 2012 ketika saya main di Delta Sidoarjo. Sampai sekarang saya menggunakan nomor 27 karena nomor kebanggaan saya dan juga letting saya. Gitu. Klub sepak bola profesional saya yang pertama itu tahun 2010 di Persikota Tangerang. 2010, 2011, 2013 saya main di Deltras Sidoarjo. 2014 saya main di PSPS Pekanbaru. 2015 pun PSPS Pekanbaru. 2016 di Bayangkara Surabaya United ketika itu sebelum Bayangkara FC, dan sampai sekarang 17, 18, 19, 2020 saya main tetap di Bayangkara FC, di klub kebanggaan Polri. Ya ceritanya 2010 ya, kita sebelumnya itu ada tim Polri ketika itu dilatih sama Arcan Yuri. Nah saat itu ada pelatih dari Persikota melirik saya dan hasilnya saya diajak ke Persikota Tangerang. Nah di situ awal mulanya saya main sepak bola profesional tahun 2010. Kalau sekarang banyak ya pemain anggota Polri yang jadi pemain sepak bola. Contohnya ya kayak anak-anak di bulan U19 itu kan kayak Hargianto CSA, ada Putu Gede, ada Awan Seto, ada Sadi Rizky. Dan dari sebelumnya juga di atas saya, senior saya juga ada kayak Madewi Rahadi, Hemisna ini kan main di PSPS Pekanbaru. Madewi Rahadi juga udah main kemana-mana. Ada Sampelo juga main di Semarang. Ya itu mereka juga panutan saya lah untuk saya tetap terus main bola, karena punya kesempatan gitu anggota Polri dan main bola juga. Ya saya melihat mereka. Luar negeri favorit saya di negara Italia, klubnya Inter Milan. Dan kalau di dalam negeri ya nggak lain dan bukan Bayangkara FC, karena dia yang gaji saya. Enggak, karena itu klub instansi saya, klub Polri, itu kebanggaan bagi saya. Cristiano Ronaldo ya. Dan kalau pemain lokalnya saya tetap mengidolakan Bambang Pamungkas. Itu panutan saya. Striker lokal ya yang paling saya takuti ya
Boaz Salosa. Boaz Salosa dia punya segalanya. Dia punya kecepatan, dia punya kelincahan, dan dia punya finishing yang saya bilang di atas rata-rata pemain lokal Indonesia. Ya kalau dari kecil saya lebih suka main striker ya. Saya suka lebih cetak gol dari kecil. Akhirnya semakin usia lanjut saya semakin mundur nih. Dari striker, gelandang bertahan sampai sekarang jadi back. Mungkin nanti saya bisa jadi kiper atau bisa jadi hakim garis kan. Karena usia nih makin capek, makin turun makin lama. Yang merubah posisi dari gelandang atau playmaker ke back ya ada pelatih Iwan Setiawan. Kala itu saya main di Borneo FC. Nah, beliau bilang kamu cocok main di posisi stopper. Nah, alhasil sampai sekarang saya akhirnya main di stopper. Jadi itu Iwan Setiawan yang berubah saya. Abang dan CS saya, Hamka Hamzah. Nah, saya banyak belajar tentang pergerakan-pergerakan pemain belakang dari orang yang satu itu. Saya lebih suka dipanggil Indra Kapi, lebih lengkap. Kebetulan saya anak pertama dari 2 bersaudara dan adik saya. Satu lagi laki-laki bernama Andritani Ardiasa. Oke ya foto ini emang banyak yang mungkin mensalahartikan atau menggorengnya yang lain-lain. Nah di sini di channel ini saya akan perjelas. Jadi kejadiannya itu ketika Persija melawan Bayangkara FC di Stadion Patriot Bekasi. Saat itu kami Bayangkara kalah 1-0. Kemasukan menit 80 sekian lah. Mau selesai lah. Nah, ketika pertandingan mau selesai, nah salah satu pemain Persija ada yang meledek atau terlalu apalah gitu sama pemain Bayangkara. Nah akhirnya saya marah sama pemain Persija itu. Nah, tapi adik saya itu kebetulan kiper adik saya Andritani. Nah adik saya itu memang melerai saya untuk menahan emosi kepada pemain Persija itu. Nah jadi mungkin beberapa wartawan ambilnya saat saya dilerai sama adik saya. Nah mungkin banyak kalangan nih menilainya saya berantem sama adik saya. Padahal, nah cerita sesungguhnya saya itu dilerai sama Andri. Udah tahan emosi, jangan emosi. Jadi itu cerita sesungguhnya, bukan saya berantem sama adik saya. Justru dia yang melerai saya, justru dia menenangin saya saat itu. Itu cerita sesungguhnya. Ya, kebetulan saya cuma 2 bersaudara ya. Banyak kenangan kecil yang sulit dilupakan. Dan kita pun hobinya sama. Hobinya sepak bola. Hobinya ya emang acak-acak rumah ya. Jadi kenangan yang paling nggak bisa dilupakan ya ketika saya dan dia bermain bola di dalam rumah gitu. Nggak bisa main keluar karena hujan atau panas siang-siang. Kita kira main bola di dalam rumah di ruang tamu, kita bikin gawang kecil, kita main bola situ berdua sampai kadang-kadang kena kaca buffet pecah, mama marah-marah. Nah itulah kenangan-kenangan kayak gitu yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Kalau saya dengar langsung dari orang tua saya sendiri ya, mereka nggak ada yang memilih. Mereka yang penting kedua-duanya selamat aja, selamat sampai menyelesaikan pertandingan dan nggak
nggak terjadi apa-apa lah sama kita berdua. Itu yang mereka inginkan. Nggak perlu menang, nggak perlu kalah, yang penting kalian selamat ya. Tahu aja sih pertanyaannya, emang top emang. Ya, saat itu tahun 2016 liganya Torabika Soccer Championship. Nah, saya sudah main di Bayangkara Surabaya United. Nah, kebetulan saya sudah jadi kapten di situ. Nah, memang saya main enak waktu itu, tahun itu. Sampai akhirnya saya dipanggil sama pelatih timnas saat itu, Alfred Riedel, tahun 2016. Nah, kebanggaan pemain bola ya puncaknya di timnas. Saat dipanggil timnas itu ya saya merasa bangga dan merasa kepanggil aja gitu jiwa saya saat dipanggil sama timnas. Waduh, ini dapur ini. Ini bicara dapur gue. Ya lumayan lah, lumayan. Berapa ayam coy? Lumayan lah untuk dapur rumah lumayan. Gitu ya, maaf saya nggak bisa jawab karena pribadi saya sendiri. Wih, ini nanya gini mau ngajak tarkam kah atau apa nih? Ya terus terang saya nggak ini ya, maksudnya nggak nolak juga gitu. Kalau ajak tarkam kan biasa ada pemain lain yang nolak. Kalau saya sih emang saya juga pernah lahir di tarkam juga kan. Saya juga suka tarkam buat isi kondisi, isi hari. Ya kalau emang mau pakai saya ya bisa langsung japri saya nanti, nomornya di bawah ini nanti. Bisa. Gak usah mahal-mahal ya, apalagi yang ngajak rating sendiri. Aman, tenang. Udah banyak sih yang nawarin. Banyak yang nawarin untuk main di klub luar, di klub maksudnya di luar Bayangkara. Banyak, tapi saya tetap cinta klub ini. Saya tetap suka lah situasi klub ini. Kebetulan juga ini klub kita, klub instansi kita, instansi Polri. Jadi saya pengen pensiun di Bayangkara, di rumah saya sendiri. Kalau pensiun dalam waktu dekat ini saya belum kepikiran ya. Tapi setelah pensiun nanti mungkin saya pengennya sih tetap di dunia sepak bola. Yang jelas saya belum tahu nih mau jadi pelatih atau mau jadi tim bantu-bantu di tim atau mau jadi manajer, saya belum kepikiran. Yang jelas saya pengen terus ada di lapangan mengayomi adik-adik saya yang ada di tim Bayangkara saat ini. Seelah masuk barang tuh. Oke, berhubung istri saya polwan, polisi wanita. Nah, dia junior kita juga. Rating berapa? 32 polwan. Nah, saya pertama kali kenalnya di Mabes Polri. Di Mabes Polri, tepatnya di pos Dokes samping. Nah, di situ saya kenal istri saya sekarang. Yang menjalankan cinta ya kebetulan istri saya duluan saat itu, dan kebetulan juga saya sudah dapat villa sama dia. Nah, akhirnya saya terima dan kita jadian waktu itu. Oke. Ya seperti saya bilang tadi, ya polisi adalah kewajiban saya. Nah, sepak bola adalah rasa cinta saya. Jadi kalau disuruh pilih dua-duanya, saya lebih memilih dua-duanya. Kalau bisa dijalani dua-duanya, saya akan jalani dua-duanya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, pasti saya lebih pilih cinta. Ya, saya tetap pilih sepak bola. Tanpa mengesampingkan kedinasan. Itu. Saya emang suka sama Chris Patti lah. Tapi Chris Patti saat vokalisnya Semi. Nah, itu lagunya emang mudah diingat dan masuk aja gitu. Saya tuh enak aja didengar di telinga. Indra Kaffi itu orang perfeksionis. Dia
saking mau tampil prima, itu bisa berkali-kali ganti baju dalam sehari. Ya, iya juga sih. Saya emang orangnya kurang suka gitu yang agak-agak kotor atau apa, yang sesuatu tidak pada tempatnya itu saya paling nggak suka. Makanya kalau parfum habis terus ya itu mungkin bener. Makanya saya lebih suka kebersihan lah dibandingin yang kurang rapi atau dekil-dekil, saya kurang suka. Ya kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan ya saat ini. Kita buka dari Februari tahun ini, kemarin sebelum pandemi kita buka. Dan kenapa saya buka warung kopi ini? Saya pengen belajar untuk usaha kecilan, pengen belajar bisnis. Dan kebetulan warung ini juga dikelola sama istri saya yang kebetulan juga orang suku Minang yang katanya sih bilang pintar gitu kalau usaha. Makanya itu salah satu saya membuka usaha di situ. Nah, alamatnya di Jagakarsa, dekat Polsek Jagakarsa itu dicari. Alamat itu dekat Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menu favoritnya kita ada kopi aren. Di sini menu yang paling banyak dipesan sama pelanggan. Kebetulan favorit kopi saya sendiri bukan kopi aren, tapi kopi karamel. Karena saya bisanya cuma bikin kopi karamel aja buat saya sendiri. Ya mungkin tipsnya untuk tes jasmani, kuncinya sih latihan. Kalau kita tidak latihan tiba-tiba langsung ikut tes, ya mungkin kita bakal drop juga gitu. Ya mungkin kalau tesnya 1 bulan ke depan, ya 1 bulan itu kita push gitu untuk latihan push up, latihan lari, latihan pull up. Ya insya Allah kalau kita rutin latihan, ya minimal seminggu 3 kali 4 kali lah, kita insya Allah bisa memenuhi kriterianya gitu. Itu yang penting latihan aja, kerja keras, insya Allah dapat. Pesan saya mau setinggi apapun pangkat kalian, mau setinggi apapun, mau sebesar apapun jabatan kalian, jangan pernah lupakan rating bintara kalian. Rating JTD STP di seluruh Nusantara, kita semua besar karena satu angkatan. Meskipun kita tidak kenal, ya kita tetap bangga lah kita punya rating JTD STP yang menurut saya pribadi itu rating yang paling kompak yang ada di Nusantara itu. Ya saya selaku rating JTD STP juga sangat bangga punya rating seperti kalian. Ya saya harap kita tetap saudara selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian nggak suka sama video ini, silakan kalian like, comment, and share serta subscribe. Semua demi JTD STP. Lahir karena satu angkatan, besar karena persaudaraan. Salam kompak JTD STP di seluruh Nusantara. Siapa sih bikin pertanyaan itu? Kayak buat